Sobat Islampedia, sepanjang perjalanan Islam, namanya bersanding agung dengan julukan Ummul Mukminin atau ibu dari orang mukmin. Tak hanya itu, sebagian ulama juga menyebutnya Sayyidatu Nisa'il Alamin atau penghulu para wanita di dunia pada zamannya. Ya, dialah Siti Khadijah yang bernama lengkap Khadijah binti Khuwailid bin As'ad. Ia lahir dari pasangan Khuwailid bin As'ad dan Fatimah binti Zaidah sekitar 15 tahun sebelum tahun gajah atau 555 Masehi di kota Mekah. Khadijah adalah perempuan istimewa dari kaum Quraisy Mekah yang dikenal sangat terhormat dan terpandang. Di usianya yang berkepala 4, para Sayyidah Khadijah begitu cantik. Menariknya, sebuah untold story terungkap. Tidak ada catatan atau riwayat yang tahu persis bagaimana warna kulit Siti Khadijah, bentuk wajahnya, hingga warna matanya. Namun di antara wanita Quraisy pada masa itu, Khadijah disebut-sebut memiliki paras paling rupawan. Wajahnya begitu menenangkan, berpadu apik dengan budi luhurnya sebagai wanita terhormat yang diwariskan dari pendidikan orang tuanya. Sampai-sampai separuh kegelisahan Nabi Muhammad SAW bisa hilang hanya dengan melihat paras Khadijah saja. Ini pernah terjadi saat Rasulullah SAW begitu gemetar dan ketakutan setelah menerima wahyu pertamanya. Ya Allah, ya ilahi Robbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Sobat Islampedia, sebuah untold story tentang Siti Khadijah. Wanita mulia ini juga sangat menjaga dirinya dari laki-laki. Bersalaman pun tidak pernah dilakukannya sama sekali. Itulah mengapa istri pertama Nabi ini dikenal dengan wanita suci dan juga Sayyidah Nisa Quraisy atau pemuka perempuan Quraisy. Dalam sepak terjangnya sebagai pengusaha dan saudagar ulu, Khadijah tidak pernah turun langsung berdagang ke lapangan. Meski kafilah dagangnya termasyhur kepopulerannya hingga ke tanah Yaman, India, dan Persia. Sebuah fakta yang juga menarik tentang bagaimana Siti Khadijah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipersiapkan sebagai istri Nabi Muhammad. Di fase perbuatan jahiliyah bangsa Arab Mekah yang merajalela, meski kaya raya, Siti Khadijah justru hidup dalam kezuhudan dan tidak terpesona dengan gemerlapnya dunia. Lewat Warakah bin Naufal, anak sang paman, Khadijah sejak muda sudah menelaah kitab agama Samawi, yaitu Taurat dan Injil, dan menelusuri sifat-sifat Nabi yang disebutkan dalam kitab agama masa lalu. Karena kesucian dan keagungannya ini, banyak sekali bangsawan Arab ingin meminang Khadijah yang berstatus janda. Namun, Khadijah selalu menolak karena tak tertarik untuk menikah lagi. Sahabat Islampedia, Khadijah radhiyallahu anha Ummul Mukminin adalah wanita di saat beliau pertama kali, ya, sebelum beliau itu memeluk ke Islam, adalah wanita yang mendapat gelar julukan At-Tahirah. Apa di At-Tahirah? At-Tahirah adalah wanita yang bersih, wanita yang suci, wanita yang memiliki kepribadian bagai air. Kenapa? Karena memang Khadijah radhiyallahu anha, walaupun ini belum Islam datang, beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji. Bahkan dalam jual belinya, beliau meninggalkan kezaliman. Beliau meninggalkan segala macam bentuk sesuatu yang tidak baik dari orang-orang lain. Bahkan termasuk juga beliau berakhlak yang mulia, baik sekali kepada orang-orang. Bahkan orang-orang semua sampai ada pendapat kala itu yang mengatakan ketika orang memiliki masalah datang kepada Khadijah, maka tidaklah pergi dari Khadijah kecuali masalahnya selesai. Dan kalau kita lihat, Masya Allah, luar biasa. Di saat Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama kali, kita tahu Nabi SAW sebelum mendapatkan wahyu sering bertahanus, datang ke Gua Hira. Karena memang pada masa itu Nabi SAW di usia 40 tahun itu seolah orang-orang Quraisy kala itu meminta agar Nabi menjadi the next leader, menjadi pemimpin berikutnya. Maka Nabi SAW datang ke Gua Hira itu dalam rangka untuk berkontemplasi,
kalau nanti menjadi pemimpin apa yang akan dilakukan. Dan disitulah Khadijah radhiyallahu anha menjadi istri yang mensupport suaminya, menjadi istri yang mendampingi suaminya. Bahkan terkadang Khadijah radhiyallahu anha sendiri yang membawa makanan itu naik ke Gua Hira untuk diberikan kepada suaminya yang kala itu sedang berpikir apa yang akan diberikan kepada kaumnya ketika nanti dipilih untuk menjadi pemimpin. Dan bukan hanya sekedar itu, ketika wahyu turun dan Nabi SAW ke rumah dalam kondisi menggigil, lalu mengatakan, dathiruni, dathiruni, zammiluni, zammiluni, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah kala itu tidak langsung memberikan kalimat-kalimat yang membuat Nabi SAW down dan jatuh. Ketika ditanya ada apa gerangan, Nabi menjawab, ada makhluk yang belum pernah aku lihat, mengerikan, datang mendekapku. Maka Khadijah mengatakan, fa wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah suamiku, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu. Makhluk yang datang kepadamu bukan makhluk buruk, karena engkau senantiasa menjalin silaturahmi, engkau membantu orang yang lemah, engkau senantiasa memuliakan tamu, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, berlaku jujur terus. Sehingga Nabi kala itu dalam kondisi yang di antara percaya, tidak apa yang dijumpa dan lain sebagainya, dengan apa yang disampaikan oleh sang istri mampu untuk bisa membuat hati beliau tenang. Dan disinilah terjawab pertanyaan kenapa Khadijah radhiyallahu anha menjadi pendamping Nabi akhir zaman. Cerdas beragama dengan Islampedia. Sobat Islampedia, jejak wanita mulia Siti Khadijah bersama Rasulullah masih bisa kita saksikan sampai saat ini di Mekah. Salah satu peninggalannya yang masih bisa dilacak adalah rumah Siti Khadijah di daerah Zuqaq Al-Hajar, Mekah Al-Mukarramah. Dokumentasi para ahli sejarah saat melakukan penggalian situs menjadi momen paling termasyhur di Mekah. Karena di rumah inilah Siti Khadijah bersama Rasulullah SAW hidup selama 28 tahun dan melahirkan 6 orang putra-putri mereka. Area rumah Siti Khadijah sempat berubah fungsi menjadi masjid di era Khalifah Muawiyah bin Ai Sufyan. Kemudian tahun 1373 Hijriah, rumah Siti Khadijah dijadikan sekolah putri Al-Quran oleh Syekh Abbas Al-Qatan yang menjabat sebagai gubernur Mekah pada saat itu. Di bawah pengelolaan pemerintahan Mekah, area rumah Siti Khadijah berubah menjadi wakaf sehingga tidak bisa diperjualbelikan, disewakan, ditukar, dipinjamkan, dan dipindah tangankan. Tahun 1401 Hijriah, area rumah Siti Khadijah dibongkar untuk perluasan Masjidil Haram. Di saat pembongkaran inilah ditemukan tanda-tanda bangunan bekas mihrab Nabi yang menghadap Ka'bah, bak wudu Nabi, serta kamar Nabi, tempat dilahirkannya Siti Fatimah Az-Zahra. Jika Sobat Islampedia mendatangi Masjidil Haram, carilah pintu Nabi atau bab An-Nabi. Diperkirakan di sekitaran itulah area rumah Siti Khadijah dan baginda Nabi berada. Jadi posisinya itu di sini. Lihat ya, lantainya itu dibedain ya motifnya. Jadi dikasih tanda di sinilah tempatnya sampai ke sana tuh. Jadi disinilah rumah istrinya Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Sobat Islampedia, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika datang kepada Nabi, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi bahwa Khadijah radhiyallahu anha akan datang membawakan makanan untukmu. Sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuknya dan juga salam dariku. Masya Allah, kemuliaan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat, kemuliaan ini bukan tanpa alasan. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan gitu ketika bercerita tentang Khadijah, kenapa sampai mendapatkan kemuliaan yang seperti ini. Maka Nabi SAW menjelaskan kan kepada kita, laqad ruziktu hubbaha. Demi Allah, aku sudah diberikan rezeki kepada Allah untuk mencintainya, untuk berjumpa dengannya dan untuk menjadikannya sebagai pasangan. Kenapa? Karena Nabi SAW juga menjelaskan bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah manusia pertama yang beriman di saat semua orang kala itu kufur.
Kita tahu bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah yang pertama kali beriman di saat Islam ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa dialah ibunda Khadijah radhiyallahu anha, orang yang pertama kali mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat semua orang mendustakannya. Dan ini adalah satu faktor yang luar biasa penting sekali, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu membutuhkan support, membutuhkan dukungan, dan Khadijah radhiyallahu anha yang mendukungnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah yang pertama kali membantu beliau dengan semua hartanya di saat semua orang menahannya. Dan kita tahu bahwa Khadijah radhiyallahu anha dari awal wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia, semua yang dimiliki diberikan untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan untuk fi sabilillah. Dan ini bukan kecil. Oleh karena itu, kalau dibuka dari lembaran sejarah kehidupan Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, dari awal sampai dengan akhir hayat beliau, maka tidak pernah lepas satu halaman pun kecuali beliau akan memberikan yang terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan yang terbaik untuk dakwah ini, memberikan yang terbaik untuk umat ini. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada Khadijah melalui malaikat Jibril, bahkan malaikat Jibril pun menyampaikan salamnya kepada Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Cerdas beragama dengan Islampedia. Sobat Islampedia, selama 25 tahun menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi karena begitu mulia dan agungnya kedudukan Khadijah di sisi dan hati Rasulullah SAW. Sungguh, Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Hadis riwayat Muslim. Setelah Khadijah meninggal dunia pun, Nabi Muhammad SAW masih menyebut-nyebut namanya. Hal ini membuat istri Rasulullah Aisyah merasa cemburu. Sebuah fakta untold story dari Aisyah muda, Aisyah tidak pernah merasa cemburu pada seorang wanita pun melebihi kecemburuannya pada almarhumah Khadijah. Aisyah berkata, Rasulullah SAW terlalu sering menyebut nama Khadijah. Kemudian Nabi SAW menjawab, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Sobat Islampedia, detik-detik meninggalnya sang Ummul Mukminin menjadi momen yang begitu memilukan bagi Rasulullah. Sang manusia mulia tahu ia akan kehilangan separuh hatinya yang akan dijemput Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari kitab Al-Bushra fi Manaqib Sayyidati Khadijah Al-Kubra, menjelang ajalnya, Siti Khadijah bahkan memohon maaf kepada Rasulullah karena belum berbakti kepadanya. Kemudian Khadijah meminta putrinya Fatimah Az-Zahra untuk meminta kepada sang ayah memberikan sorbannya sebagai kain kafannya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kamu hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini darimu. Permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban. Hal ini menggambarkan betapa sederhananya sosok Khadijah, padahal dia adalah seorang saudagar yang kaya raya dan terpandang. Nabi pun bermunajat, Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku,
menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Sobat Islampedia, wanita mulia itu wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian Muhammad SAW. Ia menghadap sang ilahi di pangkuan sang Rasulullah sekaligus suami tercintanya. Lokasi makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra terletak di kompleks pemakaman terdekat dari Masjidil Haram, yaitu Al-Ma'la. Kompleks pemakaman Al-Ma'la membentang di dataran tinggi Jabal Asy-Syaidah, perkampungan Al-Hujun yang letaknya sekitar 1 km dari Masjidil Haram. Sekarang saya posisi lagi ada di dalam makam yang bersejarah di kota Mekah. Makam ini namanya makam Al-Ma'la. Kenapa makam ini disebut makam bersejarah? Karena ada bagian dari keluarga Nabi Muhammad yang dimakamkan di sini. Tidak hanya Siti Khadijah yang dikuburkan di pemakaman Ma'la, tapi juga kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib, juga ibunda Nabi Siti Aminah, serta paman Nabi Abu Thalib, dan juga putra Nabi Qasim. Jadi makam di sini tuh cukup dengan batu seperti ini ya, tidak pakai keramik atau apa. Bahkan raja aja seperti ini, tidak ada yang dibedakan ya, tidak direka-reka, hanya sebatas ciri aja gitu ya, cuman batu. Ya Sobat Islampedia, area pemakaman Ma'la memang berbeda dengan penampakan kompleks perkuburan di Indonesia. Semua makam sama, tidak ada perbedaan atau keistimewaan tanpa mengenal posisi atau kekayaan seseorang. Hanya berupa hamparan pasir dengan bongkahan batu penanda. Dan inilah lokasi makam Sayyidah Khadijah di pemakaman Al-Ma'la. Ini makamnya. Masya Allah. Nah, tepatnya kalau istrinya Nabi Muhammad SAW itu di sana guys. Nah, di situ paling bawah ya, dekat pintu. Ya, Sobat Islampedia, titik di mana Siti Khadijah dimakamkan dibangun kubah besar dan sebuah kompleks pemakaman yang indah dengan batuan marmer. Namun kemudian dihancurkan oleh pemerintah Arab Saudi demi menghindari perilaku berlebihan para peziarah. Bagi jemaah umroh dan juga haji asal Indonesia, keistimewaan pemakaman Ma'la juga bertambah karena di sini jugalah ulama besar Kiai Haji Maimun Zubair dimakamkan. Masya Allah. Sahabat Islampedia, Khadijah radhiyallahu anha Ummul Mukminin menjadi idola buat semua muslimat tanpa kecuali. Lalu bagaimana wanita-wanita modern meneladani Khadijah radhiyallahu anha? Di antaranya, tidak semuanya tentu, tapi di antaranya Khadijah radhiyallahu anha Ummul Mukminin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesucian hatinya, kebersihan imannya. Maka dari itu yang pertama kali sebagai seorang wanita yang harus mampu untuk diciptakan dan diupayakan adalah tadi, bagaimana menjadi wanita cantik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Dengan hati kita, dengan iman kita. Karena keimanan itulah yang akan membuat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat Khadijah radhiyallahu anha menjadi mulia karena mendampingi Nabi SAW. Dan dengan kemuliaan Nabi SAW ini, Khadijah pun terangkat. Oleh karena itu, kesuksesan seorang suami merupakan kesuksesan seorang istri. Khadijah radhiyallahu anha menjadi kunci bagaimana dakwah awal yang begitu sulit. Kurang lebih Khadijah radhiyallahu anha menyertai Nabi di awal dakwah 10 tahun. Masa-masa sulit itu. Tetapi yang sangat dikenang oleh Nabi adalah masa itu. Bahkan Nabi SAW ketika sudah hijrah ke Madinah, yang diingat seolah Khadijah. Ketika ada saudara dari Khadijah datang, yang diingat Khadijah. Luar biasa. Dan masih banyak lagi kalau kita bercerita tentang sosok yang mulia Ummul Mukminin ini. Tetapi insya Allah, sedikit demi sedikit dari sejarah beliau kita kupas, kita baca, kita tadabburi, maka insya Allah
kita akan mampu menjadi wanita di masa modern ini yang akan menjadi mulia di sisi Allah, menjadi mulia di sisi manusia, dan mampu untuk mencetak peradaban yang saat ini sedang kita jalani. Cerdas beragama dengan Islampedia.